Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ya limpuro. Halo pemirsa Nemunyimah, berjumpa kembali bersama Ibu Puspita. Di program kali ini tentunya Ayu kedatangan narasumber spesial, yaitu selaku pimpinan Sanggar Pagaroyong khas dari Minang tentunya. Sudah ada Ibu Anissa. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, berjumpa lagi sama Ayu ya Bu ya, di program Nemu Nyima. Oke, Ibu selaku pimpinan atau pengurus Sanggar Pagaruyung ya. Oke, itu bisa diceritain nggak sih Bu, apa yang menginspirasi Ibu sebagai pendiri sanggar tersebut? Awalnya itu yang inspirasiin karena kami bersaudara 6 perempuan semua. Baik. Nah, jadi kok sayang gitu. Dan kebetulan di Lampung Tengah Bedajaya ini belum ada gitu, sanggar tari, apalagi yang Minang gitu. Padahal warga Minang banyak sekali, apalagi di daerah Kampung Baru tempat kami tinggal itu memang padat dengan orang Minang semua gitu. Jadi tergeraklah hati. Kebetulan nenek juga, oke, nenek belikan baju satu set untuk kalian dulu semua, baru nanti kalian kembangkan gitu. Oke, jadi untuk yang melatih anggota itu sendiri dari keluarga itu sendiri siapa Ibu? Awalnya dulu memang aku pertamanya itu waktu masih gadis dulu, 2013 itu. Nah, karena kita pernah terus ada yang minta saudara terus lanjut. Tapi kita dulu kostum baru satu. Merintis sekali. Iya. Itu pun nenek yang beli. Memang langsung dibelikan di Bukit Tinggi. Terus kami makin kesini karena kebetulan memang orang tua punya usaha alat jahit, jadi dilanjut kreasi bikin baju-bajunya gitu. Baju-bajunya ya, itu dari awal mulanya tadi ya. Nah, untuk tariannya itu sendiri ada tari apa aja sih Bu? Yang dipelajari saat pertama-tama itu, saat awal? Awal itu pasembahan, sama kayak Lampung, bawa kotak itu. Kalau orang Minang ya namanya carano. Carano. Di dalamnya sirih, biasanya gitu. Cuma makin kesini kan sirih di tengahnya isi permen gitu. Jadi diambil orang permen biasanya. Iya. Tari itu biasanya di acara apa Bu? Acara-acara adat, acara besar. Kalau acara pernikahan biasanya disuguhkan untuk pengantin, caranonya, dan undangan yang dihormati lah, khusus gitu, VIP. Iya, betul. Oke, dan selanjutnya Bu, untuk motivasi nih di balik Ibu mengembangkan sanggar ini sendiri, apa sih Bu yang membuat hati Ibu tergerak nih? Karena itu sejak awal di 2013 ya Bu, itu bagaimana Bu? Karena memang hobi ya awalnya, dari kecil memang sana sini ikut menari, menari 17-an, gitu. Pokoknya dimanapun diikuti. Jadi udah besar kok nggak dilanjut gitu. Iya, seru juga ternyata ya. Betul. Diajaklah adik-beradik, kebetulan mau, terus lanjut anak-anak toko ayah yang diajarkan dulu kan perempuan semua nih. Iya. Jadi pada ikut, pokoknya lanjut generasi sampai sekarang. Kebetulan ada 9 yang memang aktif, sering latihan. Nah, kalau sekarang udah ada yang ngajar khusus gitu. Oh, sudah ada pelatihnya ya. Memang dia guru TK, memang hobi juga. Sebenarnya kami semua tuh otodidak. Oh, otodidak, tidak ada lulusan dari mana-mana gitu ya. Cuma memang yang ngajar kita ini namanya Ibu Pipin, dia memang hobi. Biasa mengajar anak-anak TK menari gitu. Jadi sekarang dialah yang mengajar kami, anak-anak kami, dan bisa dipanggil juga untuk acara lain yang mereka ingin belajar tapi dari anak mereka, kami yang ajar gitu. Kostum pinjam dari kami bisa gitu. Iya Ibu, untuk pengalaman pertama kali saat tampil di acara Barale itu di tahun 2013 bisa diceritain nggak Bu? Kita kebetulan tuh Barale pertama ya di keluarga kami, jadi memang benar-benar meriah gitu. Antusiasnya tinggi. Semua orang ke depan karena belum ada memang di tahun itu orang Barale ada tarian Minangnya gitu. Jadi memang benar-benar perdana.
Iya. Makanya orang melirik gitu. Jadi pengen dari situ banyak juga kan sorot mata yang melihat, dan ini dari mana sih? Oh, dari keluarga, nanti langsung deh ngundang ke yang lain itu, tetangga juga ya. Oke, keren banget sih. Oke, apa aja sih Bu tantangan untuk mempelajari tarian Minang itu sendiri? Tantangannya itu merekrut orang gitu. Oh, paling susah ngajak anak muda. Oh, kenapa nih? Mungkin belum tergerak hatinya untuk belajar seni ya. Iya. Jadi memang yang didekati dulu orang sekitar yang dekat dengan kita, sepupu, saudara, keluarga. Anak saudara, pokoknya ya yang sekitar kita aja dulu gitu. Iya. Untuk orang-orang untuk mengajaknya itu sendiri ya. Iya. Mungkin mereka kurang motivasi, harus dimotivasi lagi Bu. Memang benar-benar harus kita berjuang lah, menawarkan untuk ayo dong ajakan gitu ya. Karena memang kita kan latihan, jadi memang mungkin kalau anak-anak sekarang yang nggak mau capek, dia nggak mau ikut. Benar-benar. Jadi kayak emang benar-benar harus dari hati, tergerak. Kalau nggak ya gitu melempem. Benar. Melempem mereka Bu ya. Oke, itu tantangannya tadi ya dari orang-orangnya itu sendiri. Nah, untuk merekrut anggotanya itu sendiri ya Bu ya, sekarang ini kan di tahun 2024 itu ada kesulitan juga masih? Kalau untuk 2024 ini kita pengennya nih merekrut tambahan dari di luar orang Pagaruyung. Jadi Pagaruyung ini kan nama istana di daerah kami, daerah kecil Tanah Datar. Nah, jadi biasanya kami ambil dari orang Pagaruyung. Nah, untuk kedepannya kami mau coba tarik selain Pagaruyung gitu. Boleh apa aja nih syaratnya? Yang penting free setiap ada job. Kalau untuk latihan kita bisa menyesuaikan kapan sepakatnya gitu. Nah, yang penting di saat Sabtu atau Minggu setiap orang ngejob bisa, jangan ya gitu. Oh, berarti yang benar-benar memiliki waktu yang luang. Biasanya sih kita ajaknya anak SMP atau SMA gitu. Karena juga mereka kan abis pulang sekolah bisa langsung latihan. Terus kadang hari Minggu kan juga libur. Kita sih lebih senang latihan biasanya Bada Isya atau Bada Maghrib gitu. Iya, berarti antusias anak-anak itu juga besar ya Bu sebenarnya. Benar. Ada beberapa kali yang memang DM pengen ikut gabung, cuma waktu itu kami masih mengkhususkan warga Pagaruyung saja gitu. Nah, kebetulan bulan 6 kemarin kami ada job mengajar, tapi anaknya dari anak-anak SAS. Nah, dari situlah kita tergerak untuk menambah selain warga Pagaruyung gitu, yang punya potensi kita ajak gitu. Yang ada niatan untuk belajar. Untuk di Banda Jaya ini orang Minang tuh banyak, ada 9 jurai gitu. Nah, kita ini jurai IKTD namanya, banyak jurai-jurai lainnya gitu. Makanya itu dicoba. Jurai IKTD itu bisa dijelasin nggak Bu? IKTD itu Ikatan Keluarga Tanah Datar. Kebetulan di sini kita punya TK, TK Pagaruyung. Nah, jadi maka kita kasih nama Sanggar Tari ini Sanggar Tari Pagaruyung. Walaupun sebenarnya dari nol saya yang memulai, tidak didanai oleh Pagaruyung gitu. Karena kan kalau Pagaruyung memang udah ada, jadi Pagaruyung itu udah punya yayasan. Jadi kita berdirinya sebenarnya berdiri sendiri, cuma memakai nama dari Pagaruyung karena memang kita asli orang sana gitu. Makanya jadi membawa nama Pagaruyung betul. gitu ya, kita banggalah gitu jadi orang Pagaruyung gitu. Walaupun sebenarnya sepeser pun tidak didanai oleh Yayasan Pagaruyung gitu. Baik. Ibu, apakah ada pemikiran, kan di sini kan rata-rata Lampung ya, karena di sini kan notabene banyak yang Lampung, itu membuka sanggar untuk Pagaruyung sendiri yang notabene orang-orang Minang. Itu apakah ada sedikit pikiran, aduh bakal nggak jalan nih gitu? Pernah nggak Bu ada? Sebenarnya enggak sih, karena memang ruang lingkupnya sekitar memang banyak Minang ya. Jadi kita tergabung juga di Bundo Kandung dan lain-lain yang sewaktu-waktu tarian kita keluar gitu. Jadi nggak hanya di acara barale aja kita menari. Misal
ada anniversary-nya Bundo Kandung, kita pentas seni. Kita mengeluarkan tarian-tarian yang baru biasanya itu. Oke, keren banget. Oke Bu, kita bakal lanjut lagi ya tentunya. Baiklah pemirsa yang menyimak, kita bakal kembali lagi tentunya dengan cerita-cerita yang menginspirasi dari Ibu Anissa selaku pimpinan dari Sanggar Pagaroyong setelah jeda berikut ini. Baiklah, kembali lagi bersama Ibu Spita, pemirsa Munyimah, dan tentunya dengan narasumber kita Ibu Anissa selaku pengurus Sanggar Pagaroyong. Oke, penasaran bukan tari apa aja sih yang dipelajari di Sanggar Pagaroyong ini sendiri? Oke, Ibu Anissa masih semangat? Semangat, masih ya. Siang panas-panas. Iya, panas-panas. Iya. Oke Bu, Ayu mau tahu nih tarian apa aja sih yang diajarkan di Sanggar Pagaroyong ini sendiri? Yang pertama pasambahan, itu yang selalu dipakai setiap acara apapun. Mau pelantikan pengurus, acara barale, atau acara Bundo Kandung. Iya. Pasti dipakai itu. Terus yang kedua tari panen yang sedang disenangi banyak orang gitu. Baik, itu menceritakan tentang apa Bu? Sebenarnya itu ceritanya tentang rasa syukur para petani gitu. Jadi kalau zaman dulu narinya memang di sawah gitu. Oh baik. Jadi pengucapan rasa syukur dia jadi nari riang gembira dan senang berarti ya. Lalu kemudian tari ranta, selanjutnya ada tari piring badarai. Nah kalau itu kan biasanya jarang dipertontonkan. Biasanya tari piring yang seperti biasa dulu aja, ini agak dimodifikasi gitu. Baik. Insya Allah berikutnya kami akan tampil di bulan 1. Doakan. Oke, semoga sukses ya Bu ya acaranya. Dan untuk tari piring itu sendiri itu Bu, kan kalau Ayu lihat ya sebagai penonton mungkin ya, penonton yang awam, karena Ayu kan nggak seberapa paham. Itu kan ada tari yang piring yang dibolak-balikin, itu ada teknik tersendiri nggak sih Bu untuk megang piring itu? Sebenarnya kalau untuk latihan kita coba dulu dengan piring yang lebih kecil dengan genggaman sesuai tangannya. Nah setelah udah tahu selanya, tekniknya, baru kita coba dengan yang lebih besar. Baru dilanjut dengan dama namanya, cincin yang dipakai untuk mengetuk piring. Oh gitu. Ternyata ada cincinnya, pantesan ya kalau dia tek gitu ya. Oh itu ada cincinnya. Berikutnya sih kita pengennya nanti musiknya live. Kita mau gabung dengan yang pinter main talempong gitu. Nanti di mix dengan tambur, alat musik Minang gitu. Untuk kedepannya kita pengen seperti itu gitu. Iya, dan juga ada satu lagi Bu yang mengganjal ya Ayu. Kan itu kan kakinya juga ada yang betul. Yang nginjek-nginjek pecahan kaca, pecahan piring. Cuma kalau untuk di sini kayaknya itu belum bisa karena itu agak magic. Jadi orang yang menginjak itu memang sudah dikasih sesuatu biar dia tidak luka gitu. Untuk di sini kita kayaknya belum ada orang yang bisa seperti itu gitu. Ya keren banget nih, karena Ayu pernah lihat di salah satu acara nikahan orang Minang juga kayak gitu, diinjek-injek itu, jadi kayak ini sakit nggak sih nih orang gitu? Nggak akan luka sih karena udah ya magic itu tadi. Udah ada orang tua zaman dahulu yang membuat itu biar dia nggak luka gitu, ada sesuatu lah gitu. Iya, keren banget sih, keren banget sih Bu ya. Oke, dan selanjutnya nih Bu, gimana nih untuk perkembangan Sanggar Tari Bu dari tahun 2013 ke 2024 sekarang? Ya, semenjak adanya Bundo Kandung pengurus baru ini kan aktif nih. Jadi banyak kegiatan yang melibatkan ibu-ibu dan muda-muda. Nah, dari situlah semangat banyak yang ingin ikut jadi anggota kita gitu. Makanya ayo kita hidupkan kembali biar tambah rame, tambah banyak yang ikut dan juga lestari. Iya betul, kita juga mau menambah koleksi suntiang, tanduk
balengge yang orang sini pun belum pernah melihat mungkin gitu. Seperti kain-kain Tanalia ini. Nah, kita sekarang juga sedang diminati oleh baik tuh Bu, dijelaskan itu kain-kain dari khas Minang sendiri. Iya betul, ini khas Minang. Untuk yang membuat ini orang pesisir selatan gitu. Cuma biasanya memang dipakai seluruh warga Minang gitu, baik di rantau ataupun di kampung halaman. Ini biasanya dipakai di acara Bajambab, Marapulai, Anadaro, acara-acara adat pasti dipakai gitu. Biasanya memakai ibu-ibu bundo kandung. Disetkan dengan baju basiba seperti ini. Bajunya identik longgar. Longgar. Ada sambungan di antaranya gitu. Nah, jadi warga Minang khususnya perempuan itu memang dari zaman dahulu bajunya seperti ini. Tidak boleh ketat gitu. Nggak boleh ketat. Jadi agak ini ya, longgar. Baik. Makanya kalau orang zaman sekarang bajunya diskeng, kalau ini justru ditambah. Ditambah ya? Iya, betul nih, ditambah gitu. Iya, benar. Namanya basiba. Biar nggak ketat gitu ya Bu ya. Dan untuk kainnya itu sendiri bervariasi juga ya Bu? Apanya itu? Warnanya bukan bebas. hanya itu aja. Enggak. Cuma biasanya untuk acara-acara adat besar itu kebanyakan yang dipakai hitam bajunya. Untuk bawah ini banyak warnanya. Mix merah, hijau, kuning, banyak motifnya, beragam gitu. Untuk motif-motif dia ada cerita tersendiri gitu. Baik, bisa diceritain nggak Bu yang Ibu pakai sekarang? Kalau yang aku pakai ini dia motif rumah gadang. Ada rumahnya ya? Iya. Ini warna netral. Bu, untuk momen dan pencapaian yang paling berkesan nih selama Ibu mengelola Sanggar Tari Pagaroyong ini apa? Kami terakhir tampil di acara Ketua KBSB Lampung Tengah menikahkan anaknya. Gitu. Kebetulan memang yang datang memang pejabat-pejabat tinggi beliau, kalau nggak salah memang orang dinas pendidikan gitu. Jadi memang yang menonton memang yang gerot-gerot lah kalau bahasa kita ya. Yang benar-benar seperti pejabat-pejabat, orang-orang penting Bapak ya Bu ya. Wakil Bupati gitu. Yang melihat luar biasa sekali sih. Jadi motivasi juga ya buat penari-penarinya. Wah, yang nonton bukan orang biasa nih. Ini acaranya agak lain nih. Keren banget. Dan untuk rencana nih Bu, ada nggak sih rencana selanjutnya untuk membuat tari kreasi? Untuk ke depan sih ada keinginan kita ya, cuma kita fokus dulu ini Minangnya udah beres, udah lengkap segala tarian-tarian kita, baru kita lanjut ke tarian daerah lain dan kreasi gitu. Keren. Doakan. Amin. Tapi untuk mengajarkan siswa-siswanya itu sendiri susah nggak sih Bu? Untuk gerakan mungkin? Sebenarnya nggak susah karena belum terbiasa aja. Tapi selalu setiap yang kita rekrut dia belum bilang susah. Padahal belum dicoba. Tapi setelah dicoba asik gitu. Ya alhamdulillah lah. Dari yang tadinya kaku-kaku bisa jadi luas. Benar-benar. Malah ada yang baru itu anak SMP 2, dia dipaksa dengan orang tuanya, dengan kakaknya untuk ikut. Awalnya nggak mau, sekarang dia ketagihan. Awalnya dipaksa ya karena mungkin belum terdorong, dia didorong lagi. Jadi karena belum pernah mungkin juga ya. Jadi dia setelah mencoba asik ternyata. Ketagihan deh. Kapan lagi nih latihannya? Dan untuk anak-anaknya itu sendiri nih, bukan untuk kesibukan karena mereka sekolah, mungkin latihannya di hari-hari libur mereka juga ya? Kalau latihan kita kan ada grup, jadi kapan nih latihan bisa kita sesuaikan. Tapi biasanya kami selalu malam hari, pada maghrib atau pada isya gitu. Untuk latihannya. Keren banget. Kita nanti bakal lanjut lagi ya Bu ya. Baiklah pemirsa menyimak, akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Devika TV.
bersama Ibu Puspita, pemirsa Nemu Nyimah tentunya dengan narasumber kita Ibu Anissa selaku pemimpin atau pengurus Sanggar Pagaruyung. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya nih ya. Ya gimana untuk Ibu melihat perkembangan seni tari Minangkabau ini? Apakah ada perkembangannya nih dari zaman ke zaman yang sedang Ibu mungkin lewati, yang sudah Ibu lewati? Kalau tari Minang ini sebenarnya intinya sama. Awal mulanya itu dari gerakan-gerakan sile. Oke. Kalau tari Minang itu langkah-langkah sile gitu. Itu makanya kakinya tarian sile itu bagaimana Bu? Sile Minang, dia bukan tari sebenarnya. Sile Minang, tapi langkah sile itu yang dipakai untuk jadi acuan tarian Minang gitu. Oh, baik. Itu gerakannya seperti apa nih Bu? Biasanya dia angkat kaki sebelah, seperti itu gitu. Baik. Jadi kalau sebenarnya sih intinya sama seperti itu, cuma makin kesini diimprove dan di tambah atau dirubah sedikit gerakan biar agak berbeda aja, nggak monoton gitu aja. Oke, luar biasa. Dan sekarang nih Bu Ayu mau tanya nih, mungkin pesan untuk generasi muda nih di zaman sekarang nih untuk mengenal mungkin seni dari Minangkabau itu sendiri. Iya, cintailah seni dari Minang ini, karena kalau bukan kita orang Minang, siapa lagi yang akan melestarikannya? Apalagi di perantauan, kalau kita nggak pernah ikut-ikut acara atau gabung-gabung, itu sayang banget karena sangat bermanfaat gitu. Apalagi untuk Banda Jaya ini banyak sekali orang Minang, banyak sekali yang bisa kita pelajari, dari mulai tambur, talempong, tarian, celoteh Minang, banyaklah kesenian kita yang bisa kita pelajari, anak-anak muda khususnya. Iya, keren banget. Dan sekarang Bu, mungkin harapan nih untuk Sanggar Pagaruyung itu sendiri. Harapannya mudah-mudahan dikenal banyak orang ya, nggak hanya orang Minang aja. Kedepannya biar kita bisa tambah-tambah tarian lain gitu. Oke. Kita mau lihat satu foto nih Bu ya, tentang kostum dari Sanggar, dari tarian Minang itu sendiri. Oke, dan ini dia. Nah, itu tadi kan ada yang biru tuh ada yang pakai kayak mahkota itu ya Bu. Itu apa itu namanya Bu? Tikulu kompong itu biasanya. Kompong itu kosong gitu. Jadi di atasnya kayak ada berongga gitu. Oh, jadi pas pakai jilbab di sininya di atasnya memang agak dikasih lebih sedikit gitu. Nah, kompong itu kosong maksudnya, itu di atasnya. Nah, terus untuk kain yang dipakainya itu sendiri? Itu biasanya pakai kain songket gitu. Untuk warna disesuaikan dengan baju yang dipakai saja gitu. Dan untuk video yang foto yang kedua ini, itu warna merah itu yang dipakai itu di kepala ya. Itu namanya tingkulu sapi udang. Tingkulu sapi udang. Jadi dia ada dua seperti jepitan udang, makanya namanya sapi udang. Gitu. Dan itu biasanya dipakai untuk tarian apa Bu? Sebenarnya itu bisa apa aja ya, cuma kami kadang tari pasambahan, kadang tari panen, karena itu bebas gitu. Dan untuk yang di tengah itu kan ada yang pakai mahkota seperti suntiang. Iya, itu suntiang. Itu bagaimana itu Bu? Itu biasanya memang dipakai oleh pengantin wanita. Cuma untuk menari dia ukurannya lebih pendek ya.
Kalau untuk pengantin kan lebih lebar dan lebih tinggi. Kenapa dia berbeda sendiri dari yang lain, Ibu? Karena biasanya dipakainya untuk pasambahan tuh yang bawa carano, membawa carano gitu. Jadi kan bertiga dia kanan kirinya, dan yang tengah itu yang memakai suntiang untuk ngasih carano gitu. Sama seperti kalau kita nari Lampung di sini kan. Cuma kalau Lampung nggak dibedain ya tengahnya. Enggak sama. Sama ya. Kalau di Minang dibedakan tengahnya itu untuk kasih sirih carano ke anak daro dan marapulai namanya. Pengantin laki dan pengantin perempuan tuh namanya anak daro dan marapulai. Oke. Agak susah ya Bu penyebutannya. Keren bahasanya. Oke, dan sekarang nih Bu ya, kita bakal tayangin tari panen ya, tari panen. Untuk tari panennya ini sendiri itu biasanya menceritakan tentang yang tadi itu Ibu sebut ya, tentang rasa syukur. Betul. Tentang itu waktu itu mungkin ditayangkan di acara pernikahan. Iya, bisa. Biasanya tergantung tuan rumah memintanya apa gitu. Sebenarnya itu tari bebas ya, nggak harus di acara apapun gitu. Hiburan lain juga bisa, misal ada acara pelantikan gitu. Karena kalau tarian ini tari gembira, ceria gitu. Tari ceria. Narinya pun agak cepat geraknya gitu. Beda dengan pasambahan, lamban, anggun. Kalau ini enggak. Seperti agak laki lah, pakai celana dia, nggak pakai songket, nggak pakai kain, nggak pakai rok gitu. Jadi kostumnya menggunakan celana agar geraknya bebas gitu. Bebas ya. Baik. Dan untuk misalnya ada yang ingin belajar mendaftar, itu daftarnya kemana Bu? Boleh lewat saya atau guru yang mengajar narinya, ada juga Ibu Pipin itu. Bisa langsung ke TK Pagaruyung juga mungkin. Alamatnya di mana Ibu? Alamat di Jalan Mangga, nomor berapa ya? Sebelah Musola Wasilatul Iman, Bandar Jaya. Iya, Bandar Jaya Barat, dekat Kampung Baru lah. Dekat Kampung Baru. Yang mayoritas banyak orang Minang memang tinggal di sana gitu. Iya, luar biasa banget. Oke, Ibu makasih banyak nih ya, Ayu udah diberikan informasi, dan juga pemirsa di rumah udah tahu apa sih itu Sanggar Pagaruyung itu sendiri, dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Sanggar Ibu. Oke, kayaknya kapan-kapan bisa lah main ke Sanggar Ibu untuk melihat anak-anaknya yang sedang berlatih. Oke, baiklah, makasih banyak ya Bu. Sama-sama, terima kasih banyak. Ya baiklah pemirsa, menyimak tuntas sudah kebersamaan kita ya di program kali ini, dan kita tadi telah mendengarkan berbagai cerita yang menginspirasi dari Ibu Anissa selaku pemimpin dan juga pengurus Sanggar Pagaruyung. Sesaat lagi kita akan melihat tari panen tentunya dari Sanggar Pagaruyung. Ayu, Puspita, dan segenap kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebudayaan.